Pada zaman dahulu, Ada seorang anak bernama Raka. ada seorang anak bernama Raka. SD kakak. SD. Dia itu punya sesuatu yang baru, teman-teman. Apa itu, Kak? Yang dipakai di kaki. Sepatu. Betul. Raka punya sepatu baru. Sepatunya itu bagus sekali. Sepatunya bagus sekali, Keren sekali. keren sekali, Kece sekali. kece sekali. Banyak banget. Ada lampunya. Sepatunya ada lampunya. Menyala-nyala. Warna apa, Kalian pernah punya nggak sepatu ada lampunya? Pernah. Dulu pernah punya ya? Nah, Raka itu sepatu barunya ada lampunya. Bisa menyala di bagian belakangnya. Kalau berjalan, prok, prok, prok. Itu kapiten kakak. Oh iya, itu kapiten. Kalau berjalan, lampu belakangnya terinjak dan bisa menyala. Dreng dreng. Warna apa tuh? Warna apa, Kak? Warnanya warna-warni. Betul lovely. Warnanya warna-warni. Ketika Raka punya sepatu baru yang baru dibelikan oleh ibunya, Raka dipakai di rumah karena besok hari Senin dia akan berangkat sekolah. Wah, Raka berjalan, dolak-dalik, ke depan, ke belakang rumah, ke depan lagi, ke belakang rumah, hanya untuk melihat lampunya yang menyala. Sampai jalannya begini, dia nengok ke belakang. Jalan. Di depan ada tembok, hampir aja nabrak tembok si Rakanya itu. Nah, begitu kakak. Iya. Lalu kemudian teman-teman, Raka itu bilang sama ibunya, bilang gimana Cihuy? Ibu, lampunya bisa menyala. Aku senang. Gitu. Kok ketawanya kayak gitu? Ketawanya bukan kayak gitu. Aku senang. Aduh, jadi takut. Ketawanya bukan seperti itu Cihuy. Gimana kakak? Aku senang. Yeay. Raka senang sekali. Betul. Coba senangnya gimana teman-teman? Esok hari yang ditunggu-tunggu. Raka berangkat sekolah di hari Senin. Berangkatlah sekolah di hari Senin Raka. Naik sepeda berangkat sekolah. Diambil sepedanya dari garasi rumah. Naik sepeda. Goes. Gak sabar buru-buru sampai ke sekolahan. Ketika sampai di sekolah, Raka lalu berjalan langkahnya lebar-lebar agar lampu sepatunya bisa dilihat oleh teman-temannya. Kok suaranya gitu, Kak? Suara Raka. Raka suaranya gitu kakak. Tadi kan kamu contohin juga begitu. Oh iya. Kok suara Kak Tony bisa mirip aku ya? Bisa kembar ya suara Kak Tony sama Cici. Raka berjalan dengan sepatunya. Sepatunya menyala lagi, dan menyala lagi teman-teman. Lalu Raka melihat ada temannya bernama Bimo. Bimo. Iya, Bimo itu duduk di sudut kelas. Lalu Bimo melihat Raka dengan sepatunya yang baru, yang menyala, ada lampunya. Bimo sampai mengangak wajahnya. Gimana ngangaknya, Cihuy? Sepatu Raka bagus sekali, kata Bimo seperti itu. Lalu Raka mendekati Bimo. Bimo, lihat sepatu aku. Bisa menyala. Sepatu kamu bisa menyala apa enggak? Ternyata Raka membanding-bandingkan sepatu barunya dengan sepatu Bimo yang memang tidak baru, sudah lama dan sering dipakai. Sepatumu enggak baru ya? Iya, sepatuku nggak baru. Tapi nggak apa-apa sepatuku nggak baru. Kata Bimo bilang begitu sama Raka. Kemudian Raka dan Bimo bermainlah di depan kelas. Ada lapangan di depan kelas tuh. Main lari-larian. Ketika bermain lari-lari, Raka berlari di paling depan. Ketika berlari saking semangatnya karena ingin dilihat sepatunya yang menyala, Raka terjatuh. Lebay.
Cihuy, bangun, Cihuy. Bener tong, jatuhnya nggak begitu juga. Jatuh terluka tapi nggak begitu terluka. Cuma sayangnya sepatu yang sebelah kiri kotor dan sepatunya itu rusak. Mati. Lampunya mati. Terus masuklah di dalam kelas. Ketika di dalam kelas, ibu guru menggambar dua wajah anak kecil. Wajah yang pertama digambar, wajahnya tersenyum dengan mainan-mainan yang sedikit di bawahnya. Lalu wajah yang kedua, bu guru menggambar Wajah tidak tersenyum kakak. wajah cemberut. Padahal di bawahnya ada gambar mainan-mainan banyak. Lalu bu guru bertanya kepada murid-murid semuanya, anak-anak, siapa di antara kedua gambar ini yang bahagia? Anak-anak lalu menjawab apa? Yang tersenyum. Yang tersenyum. Walaupun gambarnya si anak ini yang tersenyum ini itu mainannya sedikit, tapi dia tersenyum. Walaupun mainannya sedikit. Pulanglah Raka ke rumah. Sampai di rumah, Raka bilang sama ibunya, Ibu, tadi bu guru bilang di sekolahan ada gambar dua. Yang satu itu tersenyum walaupun punya mainan sedikit. Yang satunya cemberut walaupun mainannya banyak. Oh, memang begitu ya ibu? kira-kira ibu Raka bilang gimana teman-teman? Tahu. Betul, betul Raka. Kita punya sesuatu apapun harus bersyukur, harus berterima kasih. Gitu ya kakak? Betul sekali. Dan esok harinya Raka bertemu lagi dengan Bimo. Raka meminta maaf kepada Bimo karena sebelumnya kemarin Raka mengejek sepatu Bimo yang rusak. Mereka berdua akhirnya tersenyum bersama-sama karena Raka akhirnya bisa bersyukur meskipun sepatunya sudah Rusak sebelah. Begitu ceritanya teman-teman. Walaupun sepatu Raka rusak sebelah, tapi Raka tetap bahagia karena selalu berterima kasih. Bimo juga selalu bahagia karena selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Begitu ceritanya teman-teman. Keren kakak. Nah, Kak Tony mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Kenapa Raka tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap senang walaupun sepatunya sebelah rusak? Entong tahu. Apa entong? Karena Raka sudah belajar bersyukur. Betul sekali Entong. Kalau kita belajar bersyukur, kita selalu berterima kasih, maka hati kita juga akan bahagia. Jadi teman-teman, hari ini apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, harus bilang Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Entong. Panjang banget.